Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sore ini tepatnya kita telah melaksanakan ekspedisi Batang Banyu kedua, sekaligus acara utamanya itu sebenarnya Dies Natalis WLM yang ke-66, sekaligus ada kegiatan bakti sosial. Nah, jadi ini kita kebetulan dari tadi sudah menuju ke sana pagi tadi ke arah Marabahan. Ini dari Marabahan balik ke Banjarmasin. Dari hasil balik kita ini kita berkumpul dengan para pakar ini. Ada Prof Hadin seperti biasa, kemudian Dr. Fahri, Pak Haris, birokrat yang sangat berpengalaman, sekaligus menjadi Gubernur Batang Banyu adalah. Nah, topik hari ini kita bebas deh, Pak Haris, silahkan masing-masing usulkan apa kira-kira isu yang menarik ketika kita lagi menuju pulang ke Banjarmasin. Kalau dulu kita isunya persoalan hasil tambang segala macam, kepemimpinan. Ini sekarang persoalan apa nih? Mungkin bisa lingkungan, tetap bisa sambung. Sambungnya mana? Nah, cuma kita hari ini semua KPU menetapkan nomor pasangan. Nomor pasangan. Nah, ini mana? Jadi hari ini komunitas Batang Banyu akan membicarakan mengenai, mungkin mau ulak-ulik mengenai persoalan kepemimpinan di Kalimantan Selatan, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat daerah. Apa kira-kira yang paling penting dalam hal yang harus kita dapatkan ke depan ini? Mungkin silahkan dulu pertama ke birokrat kita dulu, Pak. Izin Prof Hadinnya, mantan birokrat. Ini kira-kira apa kira-kira ke depan, misalnya kita bicara Kalsel. Karena beliau ini salah satu yang dulu termasuk orang inti lah dalam misalnya pembangunan di Kalsel di era Pak Gubernur yang lalu. Nah, gimana nih Pak Haris bercerita? Dan beliau kritis. Dan beliau ini. Baik, terima kasih Dinda Subhan. Kita sambil makan untuk lah. Izin Pak Prof. Dinda Fahri. Jadi terkait dengan kepemimpinan Kalimantan Selatan ke depan, nanti malam akan dilakukan pengundian nomor urut calon, baik kabupaten kota dan provinsi, saya kira serentak. Isu lingkungan masih menarik untuk kita bicarakan, bukan hanya menarik tapi ini sangat penting, saya kira. Dari perjalanan kita berangkat tadi sampai ini kembali pulang, tentu ada banyak hal yang bisa kita lihat, yang mungkin kita rasakan, bahwa persoalan-persoalan lingkungan ternyata masih banyak yang PR bagi pemimpin, baik yang kita lewati di kota Banjarmasin, kemudian Kabupaten Baritokuala, dan juga Provinsi Kalimantan Selatan tentunya. Nah, oleh karena itu tentu hal-hal yang terkait dengan lingkungan secara spesifik tentu sungai, karena sungai adalah urat nadi kehidupan masyarakat kita, khususnya masyarakat Banjarmasin, masyarakat Banjar seperti itu, bahwa di sungai, aliran sungai ini juga merupakan sebuah proses berkembangnya peradaban manusia. Anugerah yang luar biasa benar. Anugerah yang luar biasa. Betapa indahnya, betapa eloknya sungai-sungai kita sebagaimana yang kita lihat saat ini. Tentu ini kalau tidak dikelola dengan baik, kalau tidak diperhatikan, maka ini juga akan menjadi bencana. Karena apa? Karena ketidakdisiplinan kita tentunya. Ya, kita misalnya membuang sampah ke sungai, karena sungai dianggap tempat sampah yang besar, yang luas, sehingga orang tidak berpikir bahwa 10 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin 50 tahun ke depan itu akan menjadi bencana bagi anak cucu kita. Nah, oleh karena itu saya kira tidak hanya persoalan kebijakan tentang lingkungan ini, dalam hal ini sungai mungkin, tetapi juga soal action tentu juga melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial masyarakat lain. Artinya pemimpin ke depan harus concern sekali dengan saya kira lingkungan itu penting. terkhusus sungai. Saya kira itu penting. Nah, ini karena sungai menurut Prof Hadin bagian dari peradaban, munculnya peradaban. Saya kira sementara itu dulu. Nah, ini Prof Hadin nih, yang penting nih itu
tolong disorot di apa gunung kita lagi berjalan, mau berjalan. Nah, nih Prof Adin gimana nih? Ya. Apa tadi lah mau sampaikan? Peradaban apa nih? Anu apa? Saking banyak kan di kepala. Nah, jadi kita membayangkan dalam Al-Quran lah, kenapa Tuhan itu di ayat-ayat Quran itu mengatakan keindahan surga itu pasti di sungai. Ada sungai di bawahnya mengalir. Itu kan ini firman Tuhan kan. Artinya itu menggambarkan kenikmatan sebetulnya kan. Surga itu kan kondisi, jadi bukan tempat sebetulnya, kondisi di mana orang senang. Nah, kesenangan. Yeah. Kalau neraka itu kan di mana orang menderita. Yeah. Kondisi sebetulnya. Jadi kan salah satu kesenangan tuh disimbolkan dengan sungai. Nah, jadi sebetulnya ini dari sini kan, dari tuh kita harus tadi kan memang memelihara. Dan kalau kita perhatikan di lingkungan itu sungai itu disebut sebagai support life system. Support life. Jadi sistem pendukung kehidupan. Tanpa sungai tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Ya, awalnya peradaban dari sungai. Dari sungai. Mati berkembangnya peradaban manusia itu mengikuti sungai. Nah, kita belum menyadari sepenuhnya arti itu. Kenapa? Karena kita terhampang banyak. Jadi kan di Kalsel ini parkir Banjarmasin itu terlalu banyak sungai-sungai. Jadi belum tahu ketika nanti suatu ketika tidak ada sungai baru tahu artinya. Ya, nah, kita coba contoh lah. Kayak di Malang lah. Malang tuh kan nilai air di sungai itu kan piadi miliaran. Ya. Nah, orang berebut mencari ini sumber air untuk untuk irigasi. Nah, itu karena sudah mulai. Jadi kalau kita mulai sekarang nih lah, tapi di Banjarmasin walaupun bergelar 1000 sungai itu sudah terasa. Bahkan tidak lagi sungai itu memberi kesenangan, tapi selalu merepotkan. Karena kita tidak ramah dengan sungai. Jadi alam ini gini kan, alam ini sebetulnya pantulan dari sikap kita. Bila kita bagus ke alam akan bersifat ramah ke kita. Tapi bila kita keras ke alam juga keras, sama kerasnya. Nah, demikian juga air. Nah, kan merepotkan. Ada ketika ada banjir kan, atau hujan sebentar hujan aja. Lebat. Hujan lebat sudah. Nah, ini karena itu tadi kan kita harus betul-betul membuat kebijakan ini normalisasi lagi kan lingkungan, sungai-sungai. Nah, jadi ini kita kerucutkan nih sebelum ke Bang Fahri setelah ini. Artinya semua pemimpin di Kalimantan Selatan itu wajib untuk memperhatikan persoalan lingkungan. Terkhusus yang ada sungainya, maka sungai harus menjadi bagian penting di dalam visi misinya. Kalau melihat Bang Fahri, ada mungkin membongkar-bongkar visi misi pemimpin yang ada ini, bagaimana mereka terhadap lingkungan atau sungai? Mungkin mendengar dari sepintas atau seperti apa itu? Adakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan hal itu kan? Tentu seorang pemimpin itu kan kadang juga klaim bahwa mereka tapi kemudian kita juga harus memotret bagaimana sikap terhadap itu. Kemudian kalau kita perhatikan juga ya, dari pemimpin nasional sampai pemimpin daerah, persoalan lingkungan ini masih terjebak pada persoalan retorika. Artinya semua visi misi kebijakan itu hanya sekedar memanfaatkan isu lingkungan
tapi dari segi actionnya sama sekali masih Implementasi. tidak ada ini. Jadi bisa gini, seorang pemimpin pro lingkungan dia akan menciptakan tata ruang yang nyaman. Ya. Lingkungan yang nyaman tentu akan mendukung apapun juga. Ya. Dan itu tentu dapat muaranya adalah meningkatnya produktivitas masyarakat. Nah, masyarakat yang berada dalam lingkungan yang tidak kondusif tentu juga produktivitasnya menjadi bermasalah. Nah, lalu bagaimana kita menciptakan lingkungan yang baik? Bicara lingkungan kan bukan saja bicara tentang air. Bukan bicara tentang wujud fisiknya lah. Iya. Ada yang bukan hanya non fisik. bicara tentang pohon, tapi bagaimana membuat kenyamanan. Ya. Misal katakanlah begini, trotoar yang nyaman itu juga lingkungan. Kemudian tempat-tempat bermain anak-anak. Jadi jangan hanya kita kota ramah anak. Kota ramah anak itu yang semacam apa gitu. Nah ini tentu berhubungan dengan lingkungan yang ramah anak. Atau ada tempat bermain dia, ada lapangan terbuka hijau, ruang terbuka hijau gitu kan. Nah kemudian ada ruang publik untuk pejalan kaki bisa jadi di jalur-jalur tertentu. Itu kalau di kota ya. Ya untuk kota. Kota. Kalau misalnya kita sekeliling kita ini kan kita melihat nih sungai segala macam. Ini kira-kira gambarnya seperti apa nih? Seharusnya. Sebab kalau kita lihat kan suasana kayaknya gersang. Kemudian yang kita lihat nih hanya lalu lalangnya apa? Ini kan tata angkutan. kelola, berhubungan dengan tata kelola. Bagaimana? Padahal tadi menurut Prof Adin, sungai itu sebenarnya gambaran di surga itu menggambarkan mengenai bahwa sesuatu kenikmatan tuh adanya di sungai salah Artinya satunya. kita mengabaikan kenikmatan. Nah, ini. Ketika sungai itu tidak terawat, padahal sungai itu menawarkan kenikmatan, menawarkan keindahan gitu kan ya, kenyamanan. Lalu kita tidak rawat, dampaknya tentu akan kembali kepada kita. Bukan surga yang kita dapatkan, tetapi justru sebaliknya. Bencana. Nah, supaya kita benar-benar mendapatkan kenyamanan, saya pikir juga seorang pemimpin itu harus berani memunculkan regulasi. Regulasi yang seperti apa? Yang benar-benar berpihak kepada lingkungan tentunya ya. Nih, nah jadi Mbak ini sudah ada di terungkap deh. Nah kita ke Pak Haris nih Bro. Kan waktu eranya Pak Gubernur yang lalu ada istilah revolusi hijau. Itu menurut pengalaman Pak Haris nih sampai sejauh mana sebenarnya revolusi hijau itu implementasinya? Apakah sudah menyentuh ke persoalan-persoalan krusial atau mungkin seperti apa tuh kira-kira? Ya, sebetulnya kan revolusi hijau itu bagaimana ide apa namanya substansinya atau langkah konkretnya dari ide Pak Gubernur itu bagaimana menghijaukan kembali hutan-hutan yang rusak. Maka ada istilah menanam untuk anak cucu kita. Itu yang digaungkan oleh Pak Gubernur Pemindiri. Konsep action dari konsep revolusi hijau itu. Sesungguhnya secara keseluruhan revolusi hijau itu dimaksudkan adalah bagaimana program atau langkah-langkah yang dilakukan melalui kebijakan menanam itu menjadi gerakan masyarakat. Sehingga di masyarakat itu menjadi sebuah kebiasaan ketika ada hutan yang rusak atau tanaman-tanaman yang tumbang di sekitarnya, mereka langsung tergerak untuk menanam bibit-bibit baru. Jadi artinya ini merupakan konsep untuk membangun kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungan. Tapi tadi itu kan hanya satu sisi. Tentu di waktu 5 tahun atau 10 tahun ya tidak mungkin kita seperti membalik telapak tangan. Tapi paling tidak konsep itu ada. Hanya persoalannya itu sustain tidak, berkelanjutan tidak dilakukan.
Tentu kita tidak ingin hanya sebatas seremoni-seremoni ketika ada peringatan hari bumi atau Iya, iya. apa. Nah, Itu ini dilaksanakan. sedikit deh Pak Haris. Saya kira, Ini- saya kira ini itu yang Ini perlu yang paling penting ini kan cermati. kita ini Pak ini kebetulan tolong kamera sorot yang di lingkungan ini, yang di yang sungai ini, pinggir sungai sebelah sana, yang masih masih kurang nyaman tuh sana ya. Nah, tuh lihat ya. Nah, kita bisa saksikan nanti. Kemudian sorot yang di belakang kapal itu. Tuh lihat ada tanaman yang disiring sudah. Kemudian itu di tanaman, walaupun itu tanamannya sawit ya. Sawit atau apa nah? Nah itu ya. Nah jadi maksudnya seperti ini. Implementasi yang dinamakan revolusi hijau itu, kalau seandainya misalnya bisa melakukan seperti yang ada ini, tadi kan misalnya sekeliling ini kita kalau dulu kan masa lalunya kan sini kelapa tuh, di situ kan masih ada pohon kelapa tuh. Nah kalau seandainya di sini ditanam pohon kelapa dulu setiap misalnya tepi sungai, bantaran sungai, maka yang kita saksikan saat ini tentu bukan gegersangan. Nah itulah sebenarnya yang mungkin ke depan harusnya isu-isu seperti ini menjadi pikiran atau paling tidak narasi dari pemimpin yang akan datang. Apalagi kan mestinya program yang tadi sudah bagus, namanya revolusi hijau. Nah harusnya bisa ditingkatkan menjadi gerakan yang tidak hanya sekedar menanam. Nah kalau menurut Prof Adin selaku orang hukum lingkungan termasuk kan pakarnya di hukum lingkungan, jadi ada kan isunya ini. Saya agak heran lah suatu ketika saya kan lewat darat lah dari Pontianak menuju Kucing. Nah jadi kan sebelum Intikung itu kan kita kan ini wilayah Kalsel, Indonesia. Nah Kalimantan Barat, terus hutan kiri kan hutan kan. Nah setelah Intikung masuk kan wilayah Malaysia. Di hutan aja kelihatan ini hutan Malaysia, ini hutan Indonesia, saksikan ya. Ada perbedaan yang ada perbedaan. Jadi kalau hutan Indonesia itu kayak kada terawat, mau diliar. Gimana Anda suatu ketika mau jalan lah? Oh berarti ekspedisi berikutnya harus ke sana. Nah, ini Pak Haris. Cocok. Coba Pak Dek perhatikan. Jadi begitu kita masuk setelah Intikung kan masuk wilayah Malaysia. Belum sampai Kucingnya kan belum. Kiri kanan ini sama-sama hutan. Sama-sama hutan. Kelihatan bedanya. Dan datarannya sama dataran Kalimantan. Sama Kalimantan. Yang sana terawat, ini tidak. Nah, jadi ada soal mentalitas. Ada yang salah berarti. Ada yang salah mentalitas atau tertinggalkan. Nah, ada mentalitas. Jadi memang Nah, ini persoalan mendasar. Kepemimpinan kita soal mentalitas. Ini mengerucutnya deh. Nih mentalitas. Tapi kan soal kepemimpinan ini kan di samping mentalitas, dia juga harus punya semacam kemampuan untuk ide gagasan, narasinya. Mungkin dia melihat mengenai misalnya tadi seperti yang Pak Haris sampaikan bahwa harus ada konsep-konsep yang terkait dengan persoalan lingkungan segala macam. Nah lalu dengan calon-calon yang ada ini gimana nih kalau menurut, karena kan yang ada ini kan sebenarnya satu sudah pernah menjabat cukup lama, artinya pernah menjadi pejabat lah kalau di gubernur ya. Nah itu gimana kira-kira harapan terhadap mereka, ataukah mungkin ada ini ilmu Bang, ilmu terawang. Ya ini bagus. Kan politik Bang harus menerawang aja kan. Jadi pemimpin itu bukan dibuat-buat. Iya. Pemimpin itu memang diciptakan oleh alam. Kalau dibuat tuh kayak kayak apa? Karbitan itu kan dibuat kan. Kalau masak di alam. Artinya misalnya kita lihat baliho muncul berberbek, wah ini tokohnya, ini tokoh orang masyarakat, tokoh milenial, yang ditokohkan kan. Tapi memang kalau dari secara alami sudah tokoh. Nah yang terjadi hari ini karbitan. Itu masalahnya ya kita tanya loh tokohnya. Ayo Pak Fahri, ini karbitan berapa Pak Ade? Karbitan itu sebenarnya hubungannya dengan misalnya gagasan, ide, kemudian punya narasi, punya kemampuan melaksanakan strategi dalam membangun. Kira-kira kalau misalnya orang karbitan seperti apa? Mungkin enggak? Kan bisa aja karbitan habis itu dia menjadi cerdas, lalu menjadi ini segala macam. Ketika bicara seperti karbitan ya, artinya pemimpin itu ada yang gagal. Kenapa hanya muncul pemimpin karbitan? Nah, tentu ada proses yang gagal ketika ada sebuah lembaga yang berupaya untuk memberikan semacam. Nah, kita baru melewati jembatan Barito.
jembatan yang dulu diresmikan oleh almarhum Pak Harto lah. Iya, iya. Zaman Pak Gubernurnya Gubernur Oh, Pak Pak Rodi. Said. Pak Said dalam ya. Lanjutkan Pak Wari. Jadi pemimpin itu kan perlu ada kader. Nah, bukan muncul begitu saja. Nah, pemimpin yang dengan beda pemimpin yang berdasarkan produk kaderisasi ya, kaderisasi kepemimpinan. Nah, dia akan benar-benar menjadi matang ya, Ya. cukup matang dalam hal emosi, mental, kemudian juga konsep. Kenapa? Karena pemimpin itu memang ketika di kader dia melalui banyak sekali pelatihan proses kepemimpinan. Nah, misal katakanlah bisa dikaderisasi melalui partai, Ya. idealnya begitu. Tetapi kemudian kaderisasi melalui partai ini seperti apa? Nah, ini penting untuk dilihat kembali. Kenapa gitu kan? Nah, apakah pemimpin yang dikader ini benar-benar berbasis kaderisasi atau muncul begitu saja gitu kan? Muncul begitu saja tentu. Kalau muncul begitu saja, nalar konseptualnya menjadi dangkal. Berarti ada yang mengajarin sambil belajar kata dia kan di perjalanan. Sambil belajar itu membutuhkan, sementara kan waktu kepemimpinan itu tidak lama, hanya 5 tahun. Waktu belajar 8 gitu kan. Kita punya pemimpin misalnya, punya pemimpin seperti tokoh-tokoh masa lalu. Ya, pemuda masa lalu kan luar biasa tuh. Iya. Saharil. Iya, dan tapi itu kan tidak mudah. Mereka memang melalui pengalaman yang panjang, proses yang panjang, proses politik yang panjang. Bahkan tidak mustahil mereka juga masuk penjara gitu. Oke, kita undang generasi muda. Ini peserta ekspedisi Batang Banyu yang insya Allah nanti akan menyambung kepemimpinan di tangan mereka ke depan nih. Artinya sebenarnya kan masa depan bangsa itu ada di tangan pemuda. Menurut pemuda, namanya siapa? Nama saya Halipah Sitompul, Pak. Oleh Pestompo. Iya. Jurusan apa? Kuliah? Jurusan hukum. Hukum apa sih nih? Muridnya Prof Hadin berarti ya termasuk ya. Iya. Jadi intinya itu menurut persepsi mewakili anak muda yang ikut ekspedisi ini, Iya. nah kemudian melihat bagaimana lingkungan terutama sungai kita. Pada sungai tadi disampaikan oleh Prof Hadin dan Rektor bagian dari yang memunculkan peradaban. Enggak. Nah kemudian tadi sebenarnya ada isu juga di samping lingkungan bahwa semuanya ini akan bisa bagus sebenarnya kalau misalnya di tangan nih oleh pemerintah pemimpin-pemimpin yang yang benar, ini. ya, Artinya pemimpin yang punya kepedulian Iya. dan punya misalnya mengenai strategi bagaimana menjadikan lingkungannya bisa semakin bagus. Iya. Itu bagaimana pandangannya ataupun apalah. Silakan Iya. bebas. Menurut saya, kalaunya sungai itu akan lebih baik jika ditangani oleh pemimpin yang peduli dengan lingkungan juga, Pak. Enggak, karena seperti yang kita lihat kan di sini sungainya terlihat asri karena bersih tadi, karena dibersihkan secara teratur mungkin dan ditata kelola dengan baik. Iya. Enggak. Nah, lo hubungan pemimpinan dengan lingkungan, kira-kira pemimpin tuh harusnya terhadap lingkungan itu, ya artinya ini kan misalnya dianggap sudah bagus, apa yang harus dilakukannya untuk misalnya menjaga dan sebagainya. Mungkin tinggal maintenance-nya aja kayaknya Pak lah menurut dulu. Kalau misalnya ada nih, Enggak. suatu saat menjadi pemimpin. Oh ya. Nah, kira-kira Indonesia ini kan sebenarnya negara yang sumber daya utamanya tuh terdapat di lingkungan, Iya. di bumi, Iya. kemudian di laut, di udara segala macam. Itu kan suatu potensi yang luar biasa. Nah, kira-kira kalau misalnya ada langkah menjadi pemimpin, apa yang ada di benak Adek terkait dengan persoalan tadi kita ngeliat bagaimana tambak keluar masuk Iya, gitu besarnya. iya. Padahal pengaruh tambang itu kan bahkan menurut hasil penelitian bahwa di sini begitu banyak sebenarnya perubahan-perubahan terhadap kondisi kualitas lingkungan. Nggih. Ini gimana kira-kira?
Kalaunya saya sebagai pemerintah, apabila saya jadi pemerintah Pemimpin, nanti, jadi presiden atau pemimpin, gubernur lah misalnya. Iya, kayaknya lebih mementingkan peraturan-peraturan daerah untuk menjaga lingkungannya, seperti regulasi kapal yang lewat, biar olinya tidak tumpah-tumpah, atau peraturan lain yang membatasi penggunaan hal yang dapat mencemari, Pak. Misalnya kayak batu bara segala macam itu Iya. mencemari itu gimana kira-kira? Kalau menjadi pemimpin, ini kan mesti ke depan kan mesti beralih generasi ini kan? Iya, kayak mungkin bagaimana lah, peraturannya aja kali Pak lah. Tapi siap lebih- menjadi pemimpin. Siap. Itu yang paling penting. Belajar Yang muda mana lagi nih? Nadia. Kalau yang menurut saya pribadi, perihal kekayaan alam khususnya di Kalimantan itu sangat banyak. Tapi masih banyak masyarakat khususnya pedalaman tuh yang hidupnya masih di bawah rata-rata. Karena banyak masyarakat miskin. Karena aja kemarin di komunitas Bijang Muslimah itu kan ada menjelaskan kalaunya banyak perusahaan yang di Kalimantan itu merekrut pegawai-pegawai dari luar. Sementara masyarakat di dalam Kalimantan sendiri banyak melakukan pekerjaan tapi tersingkir sama mereka yang dari luar. Kalah bersaing mungkin ya. Jadi, lebih memprioritaskan dari luar. Jadi kebanyakan apa ya, SDM seharusnya yang di Kalimantan itu lebih bisa berkompeten di bidang kayak perusahaan batubara segala macam itu ketinggalan karena banyak perekrutan dari luar. Oh, artinya maksudnya ini kan harusnya setiap misalnya Kalimantan tuh sumber daya alamnya tuh luar biasa. Nah, selayaknya sumber daya manusia juga mengutamakan orang-orang yang di Kalimantan. Yang lebih maju lah. Artinya kalau pengamatannya Nadia saat ini berarti lebih banyak tenaga kerjanya itu memanfaatkan orang-orang yang dari luar Kalimantan. Nah, kemudian kalau melihat lingkungan yang ada nih, tadi kan sumber daya alamnya. Nah, kalau kondisi lingkungan segala macam ini sesuatu yang menurut Prof Hadin sangat luar biasa karena manifestasi atau mungkin metafora surga itu salah satunya melalui sungai, adanya sungai-sungai di bawah segala macam. Nah, kita melihat seperti ini seperti apa? Yang kita lihat kira-kira dibayangkan. Kalaunya dari khususnya kayak sungai itu tuh sumber atau jenis ikannya itu masih sangat banyak. Cuma karena keegoisan kembali lagi ke manusianya itu banyak yang pengambilan apa namanya mencari ekonomiannya itu cara yang salah. Jadi yang seharusnya kayak ikan-ikan tuh banyak kan masih anak-anak kecil, anak-anak ikan yang seharusnya nggak diambil itu ya disetrum, diracuni segala macam. Kayak dijaring atau apa, itu bisa kayak anak-anak ikan yang masih kecil masih bisa bertumbuh ataupun berkembang lagi. Jadi kan, nah itu kan berarti di masyarakat kan kurang pendidikan nih mengenai itu. Nah, kira-kira nih misalnya tadi kan kita menanyakan hal yang apa, kalau misalnya menjadi pemimpin ke depan terhadap lingkungan tuh pikiran atau mungkin gagasannya itu seperti apa? Misal siapa tahu suatu saat kan mungkin jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, bahkan bisa saja jadi presiden kan. Kalau ibu kota provinsi di Kalimantan kan mungkin aja suatu saat orang Kalimantan jadi presiden. Ada gimana? Kalau menurut pandangan saya pribadi lebih ke mendidik masyarakatnya sih Pak. Soalnya banyak masih masyarakat yang kurang pendidikan. Nah, itu sehingga menimbulkan cara pencarian ekonomi yang salah. Kayak tadi yang mencari ikan dengan cara disetrum segala macam. Hitungan kayak mencari jalur lintas lah gitu. Jalur pintas. Yang penting jadi duit lah. Iya. Tapi mungkin ada hubungannya dengan pendapatan mereka kan, pekerjaan tadi kan. Cuma balik lagi ke ekosistemnya yang ujung-ujung jadi ikannya jadi mati. Kalau jadi pemimpin apa yang harus dibenahi? Siapa tahu jadi pemimpin tadi kan? Kalau jadi pemimpin apa ya? Sistem Pendidikan. bingung nih. Pokoknya apa aja lah. Kalau jadi pemimpin misalnya jangan ada lagi orang melarang orang yang Bikin peraturan-peraturan itu saya yang peduli apa tadi lingkungan. Sistem yang
sekitarnya harus dijaga. Ya, tapi kan problemnya ini kan ke persoalan tadi mencari kerja aja susah, akibat mencari kesempatan kerja susah, akhirnya kan mencari makan itu kan yang penting asal asal yang bisa dijadikan duit. Salah satunya tadi pokoknya yang paling penting pencarian nelayan, akhirnya yang kecil-kecil yang mestinya harus ini akhirnya tetap aja dijual. Berarti bisa sih Pak kayak sistem pendidikan sekarang. Kan sistem pendidikan sekarang itu mencakup lokasi. Kita bisa tuh kayaknya menggunakan sistem yang sama ke sistem pekerjaan sekarang. Jadi rekrutmen untuk karyawan itu sesuai dengan lokasi atau wilayah, misalnya di Kalimantan khusus orang-orang Kalimantan. Kalau perusahaannya ada di sini ya, misalnya di apa nih namanya tadi kita Belawang. Berarti orang-orang Belawang ditempatkan untuk bekerja di sana, diprioritaskan. Kalau mereka belum mampu diajarkan dulu, mungkin 6 bulan sebelum perusahaan tuh jeda dulu ya. Ya, jadi itu Pak Haris, jadi ini generasi muda luar biasa. Nah, mungkin Pak Haris menambahkan sedikit aja sebelum kita jeda nih ya, mengenai persoalan revolusi hijau dan harapan mengenai tadi mekanismenya yang disampaikan oleh Nadia tadi. Baik, saya pikir begini. Pertama tadi soal kepemimpinan. Pemimpin itu memang nomor satu adalah bakat. Ya. Bakat itu tidak bisa dipungkiri. Kemudian pengalaman. Bagaimana itu pengalamannya? Itu akan saling mengisi. Kita tidak bisa hanya Instan gitu ya. Instan seperti itu tentu tidak. Kalaupun bisa tentu hasilnya juga tidak maksimal. Kita bicara soal pimpinan kita masa lalu, mereka memang tidak pendidikan formalnya mungkin tidak, tapi pengalaman mereka luar biasa. Luar biasa. Sehingga mereka matang di pengalaman. Dan pengalaman mereka dalam melihat masalah di masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya antara bakat dan pengalaman itu akan mendukung seorang pemimpin akan menjadi lebih baik. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh generasi muda kita ini, saya melihat bahwa mereka sebetulnya sungguh sangat peduli baik terhadap persoalan pemerintahan, terutama dari sisi kepemimpinan. Cuma hanya mungkin cara menyampaikannya, tapi saya bisa menangkap itu bahwa seorang pemimpin itu harus peduli terhadap lingkungan. Bahwa pemimpin itu tidak bisa punya kebijakan-kebijakan yang keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan masyarakat yang lebih luas. Tadi soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang dimaksud saya pikir itu proporsional maksudnya. Ya tidak mungkin juga semuanya perusahaan semuanya di situ tidak mungkin. Karena ada yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat situ. Oleh karena itu masyarakat juga kita semua harus melihat secara proporsional pula. Ada proses berkesinambungan untuk melakukan itu. Di kepemimpinan juga ada proses berkesinambungan antara di pemerintahan, pemimpin di pemerintahan, pejabat di pemerintahan dengan para politisi. Saya kira partai juga harus mengimbangi, karena di birokrasi ini sudah ada tahapan, sudah ada step bagaimana seorang pemimpin itu dicetak melalui berbagai pendidikan, melalui berbagai pelatihan dan sebagainya. Nah, tentu nanti mereka akan ketemu di lembaga legislatif. Nah, apabila ini tidak ada terjadi perimbangan, maka tentu ada persoalan-persoalan yang menghambat komunikasi. Oleh karena itu tentu calon-calon pemimpin yang dilahirkan di partai politik, saya pikir partai politik juga harus melakukan perubahan-perubahan yang sangat drastis. Bagaimana tidak hanya merekrut, tetapi juga melatih, membimbing, mencetak kader-kader partai agar mereka pada saat bertemu di forum-forum lembaga legislatif antara eksekutif dan legislatif, ada keseimbangan pengetahuan, ada keseimbangan nalar, ada keseimbangan pemikiran, lalu hasil yang diolah menjadi kebijakan itu juga akan memberikan warna yang lebih baik atau kebijakan lebih baik bagi masyarakat. Saya kira hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan. Kira itu. Nah, yang terakhir, waktunya udah ini ya. Yang terakhir mungkin kita kembali ke yang berdua ini sedikit lah. Closing statement. Kira-kira misalnya harapan terhadap
pemimpin ke depan, dengan terutama kita melihat Kalimantan Selatan ya, Kalimantan Selatan sebenarnya seperti apa sih gambarannya? Atau mungkin kalau misalnya disuruh memilih pemimpin yang seperti apa di antara yang ada ini, kira-kira yang kan orang ada milih, oh karena gemoynya, gantengnya, oh karena misalnya dia suka tadi belusukan di kesana kemari, oh ada juga karena dia punya kemampuan berbicara yang luar biasa. Ini kira-kira apa dasar dalam memilih? Karena ini kan kita tahun pemilihan kan nih. Iya. Nah gimana nih? Mungkin Nadia dulu. Soalnya menurut saya pribadi, pintar ngomong itu perlu. Cuma kadang banyak pemimpin yang jawabannya itu kayak Pintar ngomong perlu, perlu. cuma tindakannya itu nggak ada gitu. Wah, ini tuh artinya omong doang, Iya. om doang. Action. Action. Not Only. Only. apalagi Yang perlu kita lihat itu kayak pasti kan pemimpin itu punya ada tahapan-tahapannya gitu. Misalnya pernah menjabat di mana. Nah, itu harusnya kita pelajari. Dia menjabat sebelumnya itu pernah punya kasus apa aja. oh jejak rekamnya, Ya, jejak rekamnya. Pas sama dengan jejak rekam yang ini kan. Yang lebih dulu kita pelajari. Iya. Kalaunya pasti pemimpin tuh memperlihatkan potensi dirinya yang dia miliki. Yang keburukan anggaplah kayak minusnya dari pemimpin itu pasti ditutup-tutupi gitu. Iya, iya. Nah, banyak pemimpin yang apa ya? Yang minusnya ditutupi, kelebihannya diinikan. Diumbar-umbarkan. Oh, Sementara itu. banyak yang Jadi pengennya yang jujur apa adanya. jujur apa adanya, tindakannya itu nyata, nggak cuma omong doang. Wah, ini lah kalau ini gimana? Kalau saya prefer pemimpin yang menerima masukan dari masyarakat. Iya, yang mendengarkan dan bisa saling bertukar pandangan. Artinya dan- kalau masyarakat curhat dia mendengarkan, gitu kan? Iya. Tapi kalau nggak mendengarkan aja kemudian Nah, tidak terus seperti harus ini ada kan? actionnya juga. Iya. Jadi jangan NATO. Iya. Apa tadi NATO ngomongin? Not apa? Not action, Only. only talk. Only. Only. Nah mungkin itu kita untuk pertemuan di atas kapal setelah kita selesai menjalankan ekspedisi Batang Banyu yang kedua. Nah kemudian kita ini sambil menunggu matahari yang lagi menuju senja kuning. Nah mudah-mudahan kita sempat menikmatinya, nanti dia keluar, mudah-mudahan bisa terekam, nah sehingga kita bisa merasakan begitu indahnya kondisi di sungai. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari atas kapal. Mudah-mudahan kita sempat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya.